Halo semuanya, balik lagi bersama gua Harun di channel Boku-chan desu. Gila, gua udah lama banget nggak bikin video. Terakhir bikin video itu pokoknya awal tahun, kalau nggak salah, kalau nggak akhir tahun 2020 kemarin. Ya, gua ada kesibukan ini itu, jadi tidak sempat untuk melanjutkan sebuah cerita ataupun kelanjutan dari komik-komik yang sebelumnya gua bikin di live streaming pada channel ini. Tapi untuk kelanjutannya, kedepannya nih, gua sudah tidak akan melanjutkan lagi streaming. Kalau live streaming itu kan gua kan ngobrol sama yang komen gitu. Jadi gua akan melanjutkan kelanjutan dari berbagai komik high and low ataupun Housen dan lain-lainnya itu melalui konten seperti biasa saja. Dan di video kali ini gua akan melanjutkan dari komik The Beginning of Housen yang sudah sampai di volume 8 dan manga terbarunya itu sudah rilis sekitar bulan kemarin, itu volume ke-9-nya. Jadi di volume yang ke-9 ini, yang baru ini, kan ada terbagi jadi 4 capture dan gua akan ngebikin per capture gitu. Jadi video kali ini adalah capture yang pertamanya dan kelanjutannya akan berkelanjutan di video selanjutnya setelah ini. Oke. Dan bersama gua Harun, check this out untuk video kali ini. Let's go. Oke, kita tahu kan di episode sebelumnya, aka saya sudah menjelaskannya lewat streaming untuk yang episode 8. Housen kalah telak dari pasukannya Kageyama. Semua pasukan atau anak-anak dari Housen ini nih diambil atau mengikuti pasukannya Kageyama, yang juga termasuk di dalamnya itu adalah si Gamera, Susumu, dan si Masa. Dan di Housen sendiri ini hanya menyisakan Buta, Daigo, dan si Maru yang masih ingin membalaskan dendamnya kepada Kageyama. Dan kita juga ketahui kekalahan Housen atas Kageyama ini membuat Buta, sang ketua atau sang atama dari Housen ini, memotong rambutnya sendiri menjadi botak karena dia menganggap dia sudah kalah dan wajar untuk digundul ataupun dipelontos. Mereka bertiga bertemu dan berkumpul di tempat judo, tempat meeting atau ngumpul anak-anak Housen yang dari dulu sampai sekarang ini kan. Mereka berbincang membuat strategi selanjutnya untuk mengalahkan pasukan dari Kageyama. Jadi mereka sini kan cuma bertiga sisanya. Tapi ternyata bukan hanya bertiga. Di sini Buta menunjukkan kepada Maru dan Daigo dan membuka sebuah lemari atau rak di sekolah. Biasanya di sekolah Jepang itu kayak ada rak gede, tempat dimana kayak siswanya itu atau murid-muridnya itu buat menyimpan barang gitu aja, kayak ada rak khusus buat siswanya masing-masing. Di situ Buta membuka rak tersebut dan ternyata di dalamnya itu masih ada si Itokan dan Yahagi. Mereka itu dari kelas E dan kelas F, yang pastinya dari kelas 1, yang masing-masing mengikuti Maru dan si Daigo. Walaupun mereka berdua ini lemah ya, si Yahagi dan si Itokan ini, mereka tuh kayak masih setia terhadap Housen ataupun terhadap Buta yang pastinya kan, karena mereka berdua tidak mengikuti pasukan dari Kageyama. Tidak seperti Gamera, Susumu, dan si Masa, karena si Gamera itu kita ketahui dia akan mengikuti siapa saja yang lebih kuat dari dirinya, yang tentunya kali ini, pertarungan kali ini yang dimenangkan oleh si Kageyama. Di tengah perbincangan mereka, seperti biasa Maru dan Daigo ini malah panas sendiri gitu. Mereka sepertinya akan berduel, tapi tentunya dileraikan oleh si Buta. Ya udah tahu lagi posisi kalah, lagi sama-sama panas, malah si Daigo dan si Maru ini kayak panas sendiri aja gitu, masih aja pengen ngebuktiin siapa yang lebih kuat. Padahal mereka berdua kalah, maksudnya ya bukan mereka berdua juga, si Buta juga kalah gitu kan. Maru dan Daigo akhirnya bertanya ke Buta, kapan Housen dengan hanya beranggotakan 5 kan, si Buta, Daigo, Maru, Itokan, dan si Yahagi ini untuk siap menyerang pasukannya Kageyama. Intinya untuk berbalas dendam. Karena si Daigo dan si Maru ini kayak masih banget untuk langsung saja lah kita kayak menyerang pasukan Kageyama. Tapi itu ditolak oleh Buta. Buta mengatakan mereka Housen akan siap pada 1 bulan ke depan. Buta juga mengatakan agar semuanya kumpul lagi di tempat ini, tempat yang sama, di tempat judo, untuk bersiap-siap melawan pasukannya Kageyama untuk berbalas dendam. Tapi itu ditolak oleh Daigo dan Maru. Kenapa harus menunggu 1 bulan? Menunggu 1 bulan yang sangat lama. Bukannya, kata Daigo, dengan luka yang seperti ini, luka yang sudah ditonjok, yang dibabak belur sama pasukannya Kageyama, ini bisa sembuh sekitar 3 hari. Kenapa harus menunggu sampai 1 bulan, kata si Daigo.
protesnya ke Buta. Tapi Buta di sini punya alasan lain dan memilih untuk mempersiapkan dulu semuanya ketika sudah siap 1 bulan ke depan untuk siap membalaskan dendam Hosen ke Kageyama. Makanya si Buta ingin mempunyai prepare selama 1 bulan itu. Di situ juga Buta sambil emosional kayak mengatakan apa ya? Yang intinya itu Buta juga datang ke Hosen ini untuk berteman. Semua yang dilakukan oleh Buta untuk teman. Dan Buta juga sebenarnya ingin sekali kayak mengambil lagi semua teman-temannya yang sudah diambil oleh Kageyama. Diambil lagi untuk masuk ke Hosen kembali gitu kan. Dan si Daigo Maru juga akhirnya bisa memahami perasaan Buta dan mengatakan kepada Buta, "Oke lah, kami paham dan ayo kita bertemu lagi di tempat ini 1 bulan ke depan." Setelah kekalahan Hosen dari pasukannya si Kageyama, si Hosen kan ini adalah sekolah baru yang dipimpin oleh Buta, seorang yang terkuat ketika waktu SMP. Ketika Hosen kalah walaupun baru, kayak beritanya ini sudah menyebar di wilayah Toharushi, sampai-sampai terdengar di Kawadani 2 plus Suzuran. Sampai-sampai si Hide, teman baiknya si Buta ini, ingin menjenguk Buta apa yang sudah terjadi, tapi beberapa kali dia menelepon ke rumahnya si Buta, cuma ada bapaknya Buta aja gitu. Dan akhirnya 1 bulan berlalu, mereka kembali berkumpul di tempat yang sama, di Hosen tempat judo. Dan inilah perubahan yang dialami mereka dalam 1 bulan yang sudah mereka lalui. Berubah sih menurut gua, seperti Daigo rambutnya makin panjang dan juga badannya mungkin agak lebih kekar, lebih tinggi lah. Sedikit perubahan dari Maru, ya masih sama aja si Maru. Tapi si Buta ini yang tadinya kan Buta kan cuma gemuk doang kan, gemuk tinggi. Sekarang ini kayak lebih ramping. Gemuknya ini bukan gemuk tapi berotot gitu. Dan akhirnya persiapan untuk menyerang pasukan dari Kageyama dimulai. Tapi tak disangka mereka muncul kembali. Siapakah mereka? Ternyata mereka adalah Gamera, Susumu, dan Masa. Yang tadinya mereka bertiga ini, yang Hosen sudah dikalahkan oleh Kageyama, dan mereka bertiga ini mengikuti pasukannya Kageyama. Ternyata tidak, mereka semua balik lagi dengan alasannya. Gamera ini ternyata masih ingin berambisi menjadi ketua atau Atama di Hosen. Dia beranggapan kalau Buta itu sudah menyerah ketika kalah saat melawan Kageyama bulan lalu. Makanya Gamera ini balik lagi ke Hosen dan ingin mengisi kekosongan ketua atau Atama dari Hosen ini. Gamera datang tidak sendirian, bukan dengan Susumu, bukan hanya dengan Masa. Ternyata dia juga membawa pasukan. Dan pasukan baru ini adalah anak-anak baru yang akan masuk ke Hosen. Di sini sudah terlihat anak-anak baru tersebut itu masih belum botak, masih punya rambut semua, which is itu adalah anak-anak baru. Karena anak-anak yang lama Hosen sudah menjadi pasukannya si Kageyama. Tetapi apa boleh buat, Buta masih ada di situ. Yang tentunya kalau misalkan Gamera ingin menjadi ketua di Hosen, yang tentunya mereka harus bertanding atau berantem melawan Buta. Bukan hanya Buta, yaitu ada si Maru dan si Daigo. Tapi ternyata ya kita sudah tahu yang terkuat adalah Buta, dan akhirnya Buta menang. Buta menang setelah dikeroyok oleh pasukannya dari Gamera. Gamera pun semua terjatuh dan cuma ada 1 orang yang masih berdiri, yaitu Buta. Dan di sini Buta disahkan menjadi ketua baru bukan ketua baru lagi. Ya emang sudah ditetapkan sebagai orang yang terkuat lagi di Hosen. Dan di sini akhirnya mereka semua kumpul dan siap untuk melawan Kageyama. Dan inilah revenge ataupun misi balas dendam dari Hosen kepada pasukannya Kageyama. Jadi itulah chapter pertama dari volume ke-9, komik terbaru dari The Beginning of Hosen. Untuk chapter keduanya, kalau misalkan kalian banyak komen di bawah ataupun nge-like video ini atau nge-share video ini dan yang komennya banyak ingin melanjutkan untuk chapter keduanya, karena di sini masih tersisa 3 chapter lagi, saya akan lanjutkan capture berikutnya. Sekian dari saya, Harun. Oskar sama Desta.